tim Kak Gilda dan Kak Fajar yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Di sini kami akan menjelaskan dan sedikit progres kami untuk pelaporan triwulan kedua ini. Dan alhamdulillah yang bisa berhadir ada Fitria, ada Aisyah dan saya sendiri Amar. Ya baiklah, yang pertama di sini bisa di next selanjutnya program kerja di VSDM Kabinet Kewisa Bumi. Awalnya itu ada dua program yang memang dari tim manajemen. Yang pertama mengkoordinir ucapan UTA, wisuda, wedding para relawan, serta yang kedua ada mengkoordinasi semua pelatihan, entah itu public speaking, English club, dan lain-lain sebagainya. Itu secara umum dari tim manajemen yang memang dari dulunya diarahkan kepada kami sendiri. Turun lagi ada program-program dari divisi pengurus, di mana dulunya kami hanya merancang 3 program saja. Yang pertama ada SOP Kabinet Kewisa Bumi periode 2020 sampai 2021, yang kedua ada ngopi ngobrol perkara Islami, yang ketiga adalah Muda Entrepreneur Class. Itu yang kami bentuk awal. Dan setelah adanya pembentukan anggota baru ini seperti Fitri, Aisyah, Gilang dan lain-lainnya, akhirnya saya pribadi selaku ketua ingin menginginkan mereka membuat pelatihan lagi atas inisiatif yang mereka bawa di divisi ini. Akhirnya terbentuklah ada 4 program yang akan kami bawa. Yang pertama The Sharing Workshop P3K Kendaraan Mogok, itu rancangan dari Gilang. Yang kedua ada Muda Banua Bahasa Sirangan, itu dari Aisyah. Yang ketiga pelatihan komputer Word, Excel, dan PowerPoint, itu dari Fitri. Dan yang terakhir adalah KGS Sharing Session dari Ulan sendiri. Oke, next yang pertama jobdesk ini bisa kakak baca aja. Kita langsung lanjut ke program yang sudah terlaksana di triwulan 1. Sebenarnya di program yang sudah terlaksana di triwulan 1 ini kami hanya membaca apa sih kinerja dan jobdesk dari SDM sendiri. Oleh karena itu tidak ada sekali program yang kami rancang, tapi kami cuma menjalankan tugas dari amanah dari tim manajemen. Nah akhirnya kita selenggarakanlah mengkoordinasi ucapan UTA, wisuda, wedding para relawan yang mungkin dikoordinir dari Kana. Di sana Kana mengajari kami dan di PJI oleh Ainah dan juga Halid. Terus lagi koordinator pelatihan mungkin dari Kak Hilda juga sudah mengarahkan kami, dari Kak Fajar juga masalah public speaking, English club, Google Radio dan lain sebagainya. Artinya di triwulan pertama kami lebih mengembangkan bagaimana nih pekerjaan kami di divisi SDM. Lanjut lagi kedua, program yang sudah terlaksana di triwulan 1, yang pertama ada PJ-nya Ainah dan Aisyah, yaitu mengkoordinasikan ucapan UTA, wisuda, wedding para relawan, di mana pelaksanaan programnya setiap hari dimulai pada saat pembentukan pengurus KBGS. Artinya sudah ada datanya, database dari Kak Fajar. Yang kedua, hasil kegiatannya banyak alumni pemuda Banua yang mengapresiasi program ini karena memang memberikan dampak positif dan meningkatkan eksistensi bagi pemuda Banua. Jadi seperti ada wisuda, itu secara langsung merupakan salah satu prestasi bagi mereka karena diucapkan dengan foto mereka sendiri. Artinya ada lambang Muda Banua dan lain-lain sebagainya. Itu dokumentasinya di sebelah kanan, bisa kakak lihat. Dan untuk kendalanya, ini kendalanya memang kami sampaikan. Yang pertama kurangnya koordinasi terkait data-data relevan yang terbaru. Nah, sehubungan dengan pengurus baru nih, tentunya kami masih kebingungan data yang mana yang memang akan kami bawa lagi ke depannya untuk memperbarui proker ini. Mungkin karena nanti Ulun minta lagi ke Fajar update terbaru dan bisa kami koordinasikan. Aisyah selaku PJ bisa merilis kira-kira kami siap bergerak untuk membangun proker ini sendiri. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mengkoordinasikan pelatihan. Seperti biasanya ada Gilang dan ada Fitri, di mana pelaksanaan program ini kondisional tergantung dari pelatihan kakaknya. Contoh Karian ada kesibukan dipindah lagi ke sini. Artinya belum ada pelatihan yang memang terjadwal sesuai dengan arahan dari kita. Artinya kondisional. Hasil kegiatannya banyak alumni pemuda Banua yang mengapresiasi program ini karena memberikan dampak positif dan meningkatkan eksistensi bagi pemuda Banua. Ini terkhususnya hasil kegiatan saya rasakan sendiri secara langsung public speaking ulun, bukannya sombong atau apa, terlatih secara sedikit demi sedikit adanya pelatihan program pelatihan ini yang dikerjakan oleh Karian. Apalagi kan Karian ini salah satu memang public speaker yang bersertifikasi, dan dari situ pembawaan kakaknya kayak santai. Mungkin Yoga sudah merasakan, juga Yunisa sudah merasakan bagaimana pelatihannya. Akan tapi sini kendala kami adalah peminatnya sedikit, dan ketika diadakan agenda pelatihan banyak yang tidak bisa ikut berpartisipasi padahal sudah diingatkan. Sebenarnya masalah ini sudah dioptimalkan sama Kak Fajar juga dan Kak Hilda untuk bisa lebih meningkatkan banyaknya partisipan. Tapi mungkin karena mereka terkendala waktu, oleh karena itu kami masih bingung nih menentukan jadwal yang tepat untuk mengadakan pelatihan ini. Mungkin opsi dari pribadi itu di hari Sabtu, dan mungkin kalau kondisionalnya memang tatap muka, karena Yunisa Yoga pernah juga tatap muka, jadi kayak lebih terasa kayak itu. Online kan terasa juga, tapi ada sebesar feedback
secara offline itu. Dan untuk dokumentasinya di sebelah kanan kiri. Oke, mungkin program yang sudah terlaksana di triwulan 2 bisa disampaikan oleh Aisyah. Jadi program yang sudah terlaksana di triwulan 2 yaitu ada program dari Novi Ngobrol Perkara Islam. Jadi pelaksanaan ini ada 1 kali sebulan dimulai sejak 27 Mei 2021. Jadi hasil kegiatannya juga mendapatkan tanggapan positif dari partisipan terutama mahasiswa yang telah berkolaborasi di acara kita. Kurang lebih ada 7 ormawa yang terlibat langsung memeriahkan acara Ngopi ini. Jadi untuk kendalanya yaitu menentukan dan mencari pihak kolaborasi yang ditargetkan untuk dari pengurus KGS sendiri dan relawan muda Banua, semua mahasiswa dan umum. Next, program yang belum terlaksana. Program yang belum terlaksana di triwulan 2 yaitu ada Sub Kabinet Gawi Sabuni periode 2020 sampai 2021 Muda Banua Entrepreneur Class. Jadi program yang belum terlaksana yaitu dari Amar, semua anggota divisi SDN dan tim manajemen yaitu Sub Kabinet Gawi Sabuni. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja kepengurusan KGS Pemuda Bakti Banua. Dengan adanya SOP ini diharapkan akan menambah semangat dan motivasi pengurus agar lebih terarah dan tertata sesuai dengan standar yang nanti diberlakukan. Untuk proker yang dilaksanakan secara offline atau tatap muka. Pelaksanaan programnya bersifat kondisional, menyesuaikan dengan jadwal divisi SDN dan tim manajemennya. Kendalanya yaitu menyesuaikan jadwal anggota SDN dan tim manajemen. Karena untuk pelaksanaannya ingin dilaksanakan secara tatap muka atau offline. Jadi perwakilan masing-masing pengurus KGS-nya yaitu adalah targetnya terkhusus ketua dan wakil divisi di kepengurusan KGS. Program yang belum terlaksana di triwulan 2 juga ada dari Muda Banua Entrepreneur Class yang ditanggung jawab oleh Amar. Yaitu tujuan proker ini untuk meningkatkan semangat pemuda untuk lebih mengenal tentang kewirausahaan, terutama di dalam memberikan motivasi dan semangat berwirausaha di masa muda. Proker ini akan disajikan di dalam bentuk workshop atau workshop BMC dan sharing session yang tentunya akan diisi oleh pembicara yang profesional. Pelaksanaan program ini bersifat event 1 kali dalam 1 periode. Opsi start di bulan Juli atau Agustus dan melihat kebijakan yang lain lagi. Kendalanya yaitu menyesuaikan kebijakan tim manajemen karena untuk pelaksanaannya ingin dilaksanakan secara tatap muka atau offline. Jikapun offline yaitu dengan 20-25 orang khusus pengurus KGS dan relawan muda Banua. Jika online semua mahasiswa dan umum. Oke, Pit bisa bacakan rencana program kerja divisi di triwulan 3. Oke. Rencananya yaitu yang pertama ada sharing dan workshop P3K Kendaraan Mogok. Ini penanggung jawabnya itu Saudara Gilang. Tujuan dari proker ini yaitu memberikan pengetahuan seputar pertolongan pertama dan tindakan pertama yang harus dilakukan ketika pemuda-pemudi Banua mengalami musibah atau mogok kendaraan di tengah jalan. Tentunya proker ini akan dilaksanakan di dalam bentuk sharing dan workshop yang akan berkolaborasi dengan mahasiswa Polhas, Prodi, Perbengkelan, dan Teknisi, dan dilaksanakannya insya Allah secara offline. Untuk tanggal pelaksanaannya itu 1 kali sebulan dan dimulai di bulan Agustus. Untuk targetnya itu ada 2 target. Yang pertama kloter 1 dibatasi yaitu antara 20-25 orang khusus untuk pengurus KGS dan relawan muda. Untuk kloter keduanya yaitu bisa dibuka untuk semua mahasiswa dan umum. Untuk yang proker kedua yaitu Muda Banua Bahasa Sirangan, itu ditanggung jawab oleh Aisyah. Tujuan dari proker ini yaitu memberikan pengetahuan seputar kebudayaan Banjar, yaitu tentang pengelolaan baju, kaos bermotif kain sesirangan. Tentunya dengan adanya proker ini diharapkan akan memberikan pengetahuan kepada pengurus KGS untuk bisa memahami dan mendalami kebudayaan Banjar, terkhusus dari tahap membuat proses pengolahan kaos sesirangan ini sampai menjadi produk yang bernilai. Akan berkolaborasi dengan kafe KF Sesirangan dan pengrajin kain sesirangan. Untuk pelaksanaan acara ini itu dilaksanakan secara offline. Dan untuk tanggal pelaksanaannya itu bersifat event, yaitu 1 kali dalam 1 periode 1 tahun. Opsi akan dimulai di bulan September
Dan untuk targetnya itu khusus pengurus KGS dan relawan muda Banua. Ya, untuk selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh Gilang Fitri. karena Situ ada gini, dua biar proker panas. yang belum. Sama aja panas itu. Ke situ lah. Samping aja. Biar ada panas. Jadi di sini ulun ingin membacakan pelatihan komputer, Word, Excel, dan PowerPoint. Penanggung jawabnya Muhammad Fikri. Tujuan dari proker ini ialah memberikan pengetahuan seputar materi Microsoft Office, baik di dalam pengoperasian Word, Excel, dan PowerPoint. Tujuan dibentuknya proker ini untuk bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan sehubungan dengan metode penulisan, pengoperasian angka dengan Excel, dan pengolahan PowerPoint yang menarik dan layak untuk disajikan. Pelaksanaannya kondisional, bisa online atau offline. Tanggal pelaksanaannya opsi di bulan Juli, 1 kali dalam 1 periode, target 1 kali sebulan. Targetnya mentornya bisa Kak Husin, Kak Fajar, dan Kak Wawan. Peserta semua pengurus KGS dan relawan muda Banua atau semua mahasiswa dan umum. Oke, terakhir mungkin proker akan dibacakan oleh Habib. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun proker yang terakhir yaitu sharing session. Penanggung jawab Ketua Divisi SDM yaitu Rekan Amar. Dan adapun tujuan proker sharing session ini memberikan pengetahuan dari sharing yang akan dilaksanakan dengan melibatkan para ormawa, UKM atau organisasi luar. Dan dengan adanya proker ini bisa nantinya memberikan dampak untuk meningkatkan kinerja pengurus KGS Pemuda Bakti Banua. Bisa nanti untuk sharing bersama YOT Banjarmasin, BEM Polhas, efektif mengajar, mengajiansi, dan lain-lain. Proker bisa dilaksanakan offline atau online. Adapun tanggal pelaksanaan sharing session itu kita laksanakan 1 kali dalam 1 bulan, opsi di akhir bulan Juli. Adapun untuk targetnya untuk peserta semua pengurus KGS dan relawan muda Banua dan semua mahasiswa dan umum. Dan mentor pengajar bisa Kak Husin, Kak Fajar, dan Kak Wawan. Oh, bisa lah. Oke, mohon maaf sebelumnya untuk mentor tuh kayaknya karena copy paste mungkin targetnya adalah semua pengurus KGS dan semua ormawa yang akan melakukan kolaborasi terkait masalah sharing session kita. Mungkin ini sedikit penyampaian dari kami, proker kami, dan kendala kami. Mungkin sekian, terima kasih. Makasih banyak untuk pemaparannya dari divisi KGS dan divisi SDM ya, Kabinet Gawi Sebumi, yang sudah menyampaikan. Merujuk pada tugas utama divisi SDM itu kan ada 2 yang menjadi fokus utama. Yang pertama terkait dengan tata kelola SDM, membuat SOP, standar operasional prosedur, kemudian tata tertib, peraturan khusus. Yang kedua terkait pengembangan kapasitas SDM-nya. Ya, pengembangan kapasitas SDM ini berupa pelatihan untuk baik yang sifatnya soft skill maupun hard skill untuk pengembangan SDM muda Banua itu sendiri. Nah, terkait dengan fokus yang kedua, kita harapannya divisi SDM ini lebih memaksimalkan dari yang pertama pelatihan yang ada. Pelatihan yang ada itu kita banyak ya Jan ya, untuk jenis pelatihan yang memang sudah
terprogram kerjakan. Kita itu tiap akhir tahun ketuk palu tuh untuk program kerja pada satu masa bakti 2021. Jadi nanti tolong komunikasi lebih intens antara divisi SDM dengan Kak Pajar. Kalau nggak salah di Kak Pajar ada beberapa pelatihan yang dihandle, Ya, yang IT itu. yang IT, kemudian yang IT Yang public speaking, public Hilda. speaking. Nah, di Kak Hilda juga ada. Kemudian di Kak Ana ada nggak ya? Kalau untuk pelatihan nggak ada rasanya. Kak Pajar sama Kak Hilda. Nanti coba tektokan lah. Kak, untuk pengembangan kapasitas SDM Pemuda Bakti Banua, untuk pelatihan itu pelatihan apa aja, sehingga bisa dimasukkan nih dalam planning, dalam perencanaan. Yang udah terlaksana apa aja, yang belum apa aja, dan untuk intensitas pelatihannya berapa kali, kayak gitu ya. Dan kalian juga bisa sisipkan, kita kan sifatnya itu dinamis, melihat dari kondisi yang ada, pelatihan apa sih yang saat ini sangat dibutuhkan oleh tim, kayak gitu. Dan ini udah kalian insertkan di sini, udah kalian sisipkan. Kita bahas satu-satu. Yang pastinya yang sudah ada itu pelatihan public speaking, pelatihan English Club, pelatihan menari, kemudian yang belum terlaksana pelatihan HAPSI, pelatihan komputer juga. Tapi alhamdulillah kalian masukkan nih salah satunya, Broadcasting, pelatihan broadcasting, yang Wawan Itu. writing class. kemudian writing class. Nah, itu ada banyak yang belum masukkan nih, kayak gitu. Nanti masukkan, revisi aja untuk planningnya, revisi. Kemudian sesuaikan jatah pelatihannya itu secara intensitas berapa kali. Misal dalam program kerja tahunan itu pelatihan menari itu berapa kali sebulan? 2 kali sebulan ya, sisihkan 2 kali sebulan. Kemudian yang pelatihan English Club 8 kali dalam setahun. 8 kali dalam setahun. Tinggal diagendakan 8 kali itu berapa kali yang sudah, sisanya berapa kali ini yang belum, baru dijadwalkan. Ya, dijadwalkan mulai dari Juli sampai dengan akhir tahun, kayak gitu. Dijadwalkan sesuai dengan slotnya berapa kali. Ya. Ya, bisa dipahami ya, gitu. Kemudian pelatihan. Nah, ini untuk meningkatkan keakraban tim, ya, kesolidan tim antar tim. Kita juga ada futsal sama bulu tangkis. Nanti kolaborasi aja tuh dengan divisi lomba. Yang handle memang lomba, tapi itu kan tujuannya memang untuk kebersamaan tim, kayak itu. Juga ada peranan dari SDM. Bisa aja tuh di tahun-tahun ini bikin 1 kali event untuk sparring antar organisasi. Ibaratnya tuh sparring persahabatan, kayak gitu. Coba pikirkan aja. Nanti OKP Ormawa yang sudah pernah terlibat dalam kolaborasi pada event yang pernah kita laksanakan, ajak aja supaya lebih akrab. Main sparring futsal, ya gitulah. Dijadwalkan aja. Tuh kalau SOP coba ya. Gimana Pak? Semalam tuh kan pernah ada rapat dulu bertiga Aina, Ulun, Khalid tuh naik ke Aina. Semalam tuh ada pembicaraan jauh ke Fajar. Sarannya kan karena kami tidak ada contoh dan lain-lain, maka minta saran kan Fajar, coba kira-kira Fajar ke Fajar, coba kita agendakan sama-sama tatap muka kayak ini Jasiden, supaya jelas saja Jasiden dan proker ini kalau terlaksana. Nah, soalnya awal dari kami langsung menjalankan loh Kak, tanpa tahu gambaran apa-apa, mungkin kada kawa terlaksana kayak itu, karena mulai dari awal loh ketua dari kita kayak itu kendalanya. Jadi pas ulang sharing ke Fajar dapatlah satu solusi diajar Fajar kayak itu. Jadi kita pian kapan kawal Kak, kami kapan kawal, iya kita rembukan
Oke, nanti kita coba agendakan satu waktu. Oke. SOP apa yang lebih memungkinkan dulu, mudah untuk digarap. Oke, aman-aman. Kita bukan sebuah organisasi seperti di luar yang ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kayak itu, tapi setidaknya kita punya peraturan khusus dalam mengeksekusi sebuah program. Misalnya tata tertib apa, misalnya SOP open recruitment udah masuk, kita punya filenya, punya dokumennya kayak gitu. Kemudian SOP peminjaman atau penggunaan aset kayak gitu. Nanti coba ke kesekretariatan, divisi kesekretariatan nanti coba diinikan. Kemudian SOP kunjungan ke korwil masing-masing kayak gitu. Sehingga SOP seperti itu bisa dijalankan ya. Kalau untuk sosialisasi atau ketika memang perlu ada administrasi yang diisi, itu bisa melalui Gpom atau apa kayak gitu ya. Tinggal apakah memang perlu form secara fisik atau Google Form. Jika itu lebih fleksibel karena adanya akses misalnya kendalanya. Tapi kalau misalnya kunjungan ke kesekretariatan, otomatis kan administrasi fisik aja kayak gitu. Tapi kalau kunjungan wilayah misalnya perlu Gpom atau apa ya, kayak gitu aja. Nanti hal mana yang lebih dulu memungkinkan untuk dieksekusi, itu yang akan kita mulai ya, itu SOP. Kalau untuk pengembangan kapasitas tim yang sudah tercantum dalam program kerja, nanti coba koordinasi ke yang bersangkutan, ke Kak Pajar, ke Kak Hilda. Kalau Kak Ana rasanya nggak ada ya. Kemudian kalau untuk yang tercantumkan di sini, ini apakah sudah ada koordinasi ke divisi yang bersangkutan? Sebelumnya belum pernah bang. Jadi rencana dari kami sendiri ini kan hendak mengajukan dulu ke Pian. Kira-kira monster dari Pian tim manajemen, karena kami coba konsultasikan ke divisi-divisi masing-masing. Karena sepengetahuan kami, misalnya ini proker sudah digarap, divisi lain tuh mengikuti aja. Ini ada 4 ya, sharing and workshop P3K kendaraan mogok, kemudian Muda Banua Bahasa Singkangan, pelatihan komputer, ya office, sama KGS sharing session. Kalau KGS sharing session bagus ya Jang ya, soalnya sebelumnya kita juga ada sharing session untuk tim pendampingan wilayah. Itu bisa dimulai juga lagi Jang, karena kan new ya, new semua. Belum bahkan lah untuk pertambahan tim untuk tim pendampingan wilayah belum. Asal pengumuman verifikasi formulir. Nah jadi pas aja mulai dari KGS, the nextnya tim pendampingan wilayah, sehingga apa, masing-masing tim yang baru bergabung dalam lingkaran Pemuda Bakti Banua, baik untuk KGS maupun pendampingan wilayah, mereka tahu, yaitu lebih paham betul terkait apa yang akan kita kerjakan dan sudah kita kerjakan. Kemudian untuk pelatihan komputer juga bagus, jadinya sejalan dengan program kerja yang sudah terencanakan. Tinggal confirm ke siapa, ke Kak Pajar, pelatihan komputer siapa? Pelatihan komputer oleh Ke Kak Pajar lah, berapa kali tuh nantinya, coba lihat di Pokja berapa kali kayak gitu. Tinggal bikin timeline, penjadwalan. Gak mungkin nih di sini dinyatakan 1 kali pelaksanaan. Kak, per bulan. 1 bulan sekali aja ini Kak. Tadi itu pelaksanaan bulan Salah apa kan kayak gitu. Kalau 1 kali sebulan masih memungkinkan. Tapi kalau kita menyesuaikan dengan slot, bisa disesuaikan. Ya pelatihan komputer itu berapa kali kayak gitu, 8 kali kan dalam setahun. Nanti tinggal bikin Juli sampai dengan Desember petakan sebanyak 8 kali itu. Kemudian Muda Banua Bahasa Singkangan sama yang workshop. Nah ini yang masih perlu dipertimbangkan lagi ya. Kalau workshop pemateri siapa? Kalau dari pihak Poltek kita harus ada sounding dulu tuh gitu ya, ke pihak Poltek untuk yang ngisi, yang pemateri berarti dari pihak sana atau dari tim kita ada yang mumpuni. Jadi rencananya kayak ini Kak,
namun masalah bengkel bisa aja bang sejenis ini. Tapi yang ada di pikiran ulun acara workshop dan apa tadi, workshop lawan workshop P3K kendaraan mogok. ya, workshop lawan langsung tuh sharing nih kayak program dia nggak yang bengkel tuh dulu yang bengkel Servis gratis ya. servis bengkel. banjir itu Nah dari situ kepikiran jalan misalnya nih kita tim nih ada di pedesaan nih, kira-kira mogok berkelanjutan, biasanya kan ingin panik nih kak bawa. Nah siapa cara pertama nih, entah digandakan 20 menit dulu kah atau di starter dulu kah atau siapa? Ada kajian lah sebelumnya. Ada kajian lah sebelumnya bahwa hal seperti itu memang ada, Ilmunya. ya memang ada ilmunya kayak gitu. Nah kata gue bang kayak ini tapi bisa bang yang Gilang menjelaskan. Bisa jelaskan lah. Ini. Ini program kerja Gilang. Oh, ini jadi itu kalau untuk yang itu kan tadi P3K ya, kalau pertolongan pertama lah ya, kalau untuk pertolongan pertama itu lebih mudah kayak gitu. Nah karena itu rajin kebanyakannya di bagian luarnya kayak seperti businya, karbonya, habis itu regulatornya itu. Kadang di 3 itu rajin yang orang kadang lupa atau panik, yang mulanya ya hitungannya nang 5.000 aja jadi dikanai orang nang 50 100.000 ngarannya orang kan tahu apa-apa gitu. Dan P3K-nya itu bisa kita terapkan ketika kita memang mengalami pemogokan di lapangan kayak gitu kan. Kita langsung bisa eksekusi di tempat tanpa harus pergi Bengkel. ke bengkel. Itu memang sudah dikaji sebelumnya bahwa ada ilmu untuk melakukan tindakan itu. Oke. Tapi karena kita berarti loh kak, makanya kita adakan kolaborasi loh Iya. nolak. Sekira lebih yakin lagi nih, makanya nih coba konsultasikan aja bang kayak lawan dari Polteknya, karena kan kami ini hanya sekedar pemikiran dan ide loh kak, masih belum ada setahu ulun yang melaksanakan kayak ini gitu. Nah Dan itu bang kak, dan itu perlu tempat, nah itu bang kak. perlu budget, Hmm. ya perlu budget ya. Nah, tapi kalau untuk ya sekedar apakah nanti bisa dilaksanakan dalam suatu event Oke. yang bisa digandeng kayak gitulah, Iya iya. kita bisa ngisi di situ. Oke. Tapi kalau yang ibaratnya beristilah Nah dasar lucu bang. tidak memungkinkan kayak gitu. Kalau nanti misalnya ada event, Servis gratis lah apa kan dari itu program pasca banjir Oh, iya. dan udah lewat, itu kan event juga tuh, kalau yang break ada momennya kayak gitu, ada momennya, Jangan berdoa Bang. ada momennya. Kalau memang Iya, iya. ada momen yang pas, Iya. kita bisa nyempil di situ kayak gitu aman kak, aman ya. karena Kada apa-apa, coba masukkan aja dulu kayak Oke. gitu, tapi bukan prioritas utama. ya jujur yang prioritas tadi yang sudah dianu Dua KGS tadi pas, dua tadi lawan pelatihan komputer Oke. sama KGS sharing session. oke aman. Tambahkan pendampingan wilayah, sharing session tim pendampingan wilayah. Oke. Tambahkan Itu lead bangga sudah ada mengadakan itu. udah ada. Oh, Jadi aman. buannya. Nah, pas Ah, aja. oke. Oh, Litbangkes, iya, karena pendampingan wilayah itu kapasitasnya Litbangkes. Tapi tetap ya koordinasi ya jadinya. Oke aman kak. Karena kan masuk dalam pengembangan kapasitas SDM. Siap. Kemudian yang Muda Banua Basa Sirangan, ini bagus nih, ngajak tim, tapi tempatnya di salah satu desa binaan yang memang programnya Sasirangan kayak gitu. Jadi nanti dari sisi orang yang menjadi target sasaran kita untuk diedukasi tidak hanya tim Ya. kayak gitu, tapi memang kelompok masyarakat yang ada aktivitas itu, Iya. sehingga mereka sadar betul terkait apa yang mereka kerjakan. Ya. Berarti itu kayak didampingi langsung lah. Pas bandar semalam ada rancangan dari Pak Fajar lah ke Ana juga di Brangas lah rencananya masih Brangas Timur ya. Timur masalah Sasirana bisa kena ijar pian dimasukkan coba. Belandayan gimana aja? Ada. Kan belum kita evaluasi. Iya, coba Belandayan kan punya aset. Oke aman. Sip aja dah. Siap.
Enggak. ya yang memungkinkan KGS sharing session komputer. tim pendampingan wilayah ya sharing session tim pendampingan wilayah nanti silahkan dengan Litbangkes. Aman nggak? Muda Banua Basa Singrangan silahkan ke Litbangkes juga Ya. ya itu masuk ke Litbangkes karena masuk kapasitas pendampingan wilayah. Aman nggak? Kemudian pelatihan komputer yang SOP tadi. Oke. Aman. Oke, mungkin dari Kak Fajar sama Kak Hilda ada tambahan. Kalau dari kakak mungkin Ngopi ya? Untuk masalah proker ngopi ini Kak, minta tanggapannya karena kan proker ini dari Halid. Adakah ada kendala kayak itu menurut Pian pribadi melihat dari proker ini atau ada yang ditambahkan? Nah, yang ngopi itu Kak. Ngopi hari ini tutup kolek ya. Karena bukan banyak banar. Karena kita perlu range waktu untuk publish di Sejuta Cita. Oh, Ya, itu ya Kak. jadi tutup hari ini, fixkan desain hari ini, Oke. lalu desain jadi, masukkan logo Sejuta Cita sama apa tuh, Dishub kah? Pak, Oke, aman deh. Dishub Kalimantan Selatan, Dinas Perhubungan nggak? bukan itu Dishub. Apa satunya? Nah, jadi ngopi mabar masuk itu, masuk lah mereka salah satu media partner kita yang juga untuk mempromokan leadership. Leaders Hub. Nah, tuh. Oke, aman. Ya. Jadi karena jeda waktu mabar sama ngopi itu setengah bulan, Hmm. 1 minggu itu waktu yang cukup untuk prepare desain, kemudian ngajak pihak kolak untuk masuk kayak gitu. Aman. Salah satu keunggulan pihak kolak itu bisa disampaikan. Logo kalian tercantum di flyer dan dipublishkan skala nasional. Jadi naik. Jadi naik kan, ibaratnya eksistensinya Muda Banua naik, eksistensinya para pihak kolak pun ikut terangkat, Kayaknya terblow up kayak gitu. aman. Jadi kalau pengen eksistensinya OKP Ormawa kalian masing-masing pengen ikut ya silahkan masukkan, Siap. masukkan kayak gitu. Dan kenapa masuk aplikasi Sejuta Cita, masuk Leaders Hub Kalimantan Selatan kayak gitu. Rentang waktu setengah bulan, habis pelaksanaan ngopi langsung prepare persiapan 1 minggunya, pastikan desain udah selesai. Oke. Sehingga 1 minggunya cukup untuk publish di aplikasi itu. Paham. Itu aja, Berarti langsung bergerak lah. langsung bergerak. Bergerak. Itu kalau nggak salah masuk di situ tuh energi pemuda, kemudian pemuda bicara, ngopi, mabar, apa lagi? Yang sifatnya eksternal, yang sifatnya kita buka secara umum. Iya. Oke, sip. Terakhir Kak. Ini dulu. Kalau masalah pelatihan ini kan banyak yang kurang berminat loh kayak contoh penyiaran Kak. Nah jadi rencananya kami ini kan Muda Banua Merotet masuk juga. nah mudah protes nih Kak. Rencananya kan kami ada open recruitment penyiaran loh Kak, lawan pelatihan lagi. Nah itu rencananya kita oprek lagi Kak kayak itu Kak. Langsung rencananya dari kami sekira orang banyak tertarik seminggu sekali Bang. Bukannya Ini partisipannya atau penyiarnya? partisipan yang mengikuti ke sana tuh Kak sedikit gitu nah, kayak penarik kayak public speaking ini sebujurnya bagus gitu nah, tapi yang datang 3 orang 4 orang. Jadi rencananya dari dulu nih hendak Open mengadakan recruitment. setiap minggu berapa lah Kak? Kada apa-apa. Soalnya Oke. kayak gini. Nah, Soalnya ini internal. Ini internal. Jadi apa lagi? Kalau eksternal kan kita perkuatkan promote Oke, kayak gitu kan, teman-teman. WhatsApp sender segala Siap, siap. macam, media partner, Ya. promosi. Tapi kalau nya internal ini mau kada mau kitanya nih upnya lah. yang upnya Oke, ngajak gimana, tim Mas? kayak Siap, gitu lah, Berarti ngajak tim. karena udah konsolidasikan jalan untuk ajar masalah anggotanya, jadi kita setiap minggu kena. Iya. Oke, aman nggak? Kalau nya kayak tari itu mereka mau mulai awal ngajarin yang baru bergabung Ya. kayak gitu, sehingga gerakan itu memang itu kan baru bergabung kah, ada perlakuan khusus bagi mereka. Nah kayak gitu juga kita negosiasi, kita tektok sama pematerinya, Ya. sampaikan aja
evaluasi bersama, misalnya Pak Rian, Pak ini sebaiknya kita nambah nih, tapi ada perlakuan khusus buat tim kita yang baru bergabung kayak gitu. Apalagi kondisinya saat ini kita banyak tim yang baru bergabung. Ya, Mungkin sedikit itu sudah bahasan variannya Kada mau ya, kan mau mengulang kayak membedakan gitu. Jadi mungkin varian selesaikan dulu yang ini baru kalau buka season baru season 2-nya. ya. oke, aman Kak. Kalau ada yang bisa, bagusnya langkah itu. Kalau ditarik lebih fleksibel Oke. pihak pelatihnya. Siap. Kemudian kalau English Club gimana tuh Kak Julio, coba dikomunikasikan lagi. Jadi sudah terjadwal sih Kak sampai 8 sesi. Iya. Nah ya, tapi masalahnya itu kan tadi Kak, partisipannya loh Kak, padahal sudah Kaida tuh sudah maaf juga kayak itu. Nah Julon pas konsultasi malam tuh lawan Kaida, perlukah kita oprek seminggu sekali gitu Nah, kira bukannya tahu. berarti SOP untuk pelatihan perlu. Oke. Ya, SOP untuk pelatihan perlu. Untuk pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C kayak gitu. Untuk administrasi juga coba diinikan. Kalau memang terkait mencetak segala macam, silahkan komunikasikan ke tim kesekretariatan. Oke. Lah, mungkin itu aja. Terakhir Kak, tadi kami konsultasi masalah podcast Kak. Kak Hilda, Kak Fajar, Kak Ana juga. Jadi karena memang ini proker dari masuk Kak, dan memang yang banyak berpartisipan itu di bidang Kominfo. Karena podcast kan yang ada di Kominfo. Jadi mencoba tahun ini tadi masalah ini dilaksanakan berapa Kak kayak itu. Nah, kan dari awal 2 minggu sekali lah Kak rencananya podcast. Seminggu sekali rencananya. Nah, tapi karena mungkin persiapannya itu loh Kak, yang mungkin Ulun sekira menjanjikan tuh orang terwah kayak itu. Nah, jadi saran dari Ulun pribadi dan Kak Hilda juga dan yang lain tadi 1 bulan sekali. Jadi itu kita sudah prepare karena Ulun tadi yang bisa mencoba itu kelapasan, timbul bukannya kayak ke penyiar kayak Podcast itu sifatnya live langsung atau perlu editing baru publish. editing mah kayak ada. Jadi Nah, berarti kan nggak live langsung. ada live langsung. Kita coba ngacu ke program kerja ya. Itu berapa kali sebenarnya nanti di program kerja Induktil. Nanti kita lihat berapa kali, sehingga dari sisi target pun kita ada pencapaian kayak gitu. Terkait kapasitas SDM yang belum mumpuni, berarti langkah-langkah apa yang memungkinkan untuk bisa kita capai. Timnya belum ada, berarti bentuk tim. Timnya belum ada skills yang mumpuni, berarti perlu proses pembelajaran di situ. Ya, memang kada serta merta mau langsung Muda Benua Merotet pun berawal dari situ. Iya, Muda Benua Merotet pun berawal dari situ. Ketidakbisaan, bahkan mulai dari nol sama sekali. Yang belajar di awal Muda Benua Merotet, kita langsung tim manajemen langsung, lalu ketuk tulang, kita cari tim kayak gitu kan, lalu kita ajarkan. Nah, semuanya itu perlu proses tuh. Kalau memang di awal Kak, untuk awal memulai kami bisanya 1 kali dalam sebulan, ayo Kak di awal, tapi udah ada tuh ibaratnya progres yang membaik, udah nambah 2 kali sebulan. Bulan pertama 1 kali, bulan kedua 2 kali. Tapi nanti di timeline kan, oh kita dalam setahun itu berapa kali tuh di program kerja induk misalnya 18 kali. 18 kali berarti ada yang sebulan itu sekali, ada yang 2 kali misalnya. Lalu dipetakan biar kalaupun misalnya tidak terlaksana secara keseluruhan ya, tapi setidaknya bisa mencapai di angka 75%, 80% kayak gitu. Ya kada ini bana. Oke. Ini dapat gambaran nggak? Cukup jelas lah. Aman. Yang pastinya koordinasi komunikasi itu terjalin dengan bagus, aman. kayak gitu. Jangan, dan kalian memang punya timeline. Jangan sampai timeline terlalu lewat banner, diklarifikasi baru ini kayak gitu. Kalau memang mendekati timeline, Kak gimana ini progresnya sudah sampai sini kayak gitu, tapi belum ada perkembangan, lalu kita coba bincangkan kayak gitu, bicarakan sama-sama. Itu aja lah, jangan dibiarkan
terlalu larut kayak gitu, nunggu instruksi datang. Nah. Tapi kita yang lebih inisiasi lah, Aman nggak? kita yang lebih inisiatif. Oke, aman, bagus. Coba ada lagi? Aman tolong dari dulu deh. Sisanya mengoptimalkan lagi. Tadi kenapa bedanya podcast sama yang penyiar? Kalau podcast kenapa? Anu kak, aman podcast ini dari ulun latihan tadi kak Hilda bisa aman podcast nih kak apa yang kita jadi penyiarnya nih harus merasuk dalam pemateri. Ya. Itu kan diedit juala. Semisal, iya nah, aku salah. Langsung aja ulang. Sebagai seorang kreator tuh langsung aja kawa. Bahkan bisa disetting Jadi dulu. nggak, Bisa diedit. kayak apa ya? Kayak misalnya nih, karena mungkin kada persiapan Iya. loh kak. Tadi bakal jutan gitu nah jadi memang bisa dikatakan gagal ada kak. Gini, kakak masuk Nih. podcast, udah ada kandidat narasumbernya, kayak itu kan. Siapa sih yang cari kandidat narasumber untuk podcast? Udah dipejekan. Kemudian siapa sih tim podcast? Buat grupnya. Ada pemetaan pembagian. Ini yang cari narasumber. Oh, ini yang tim untuk desain, tim yang untuk editing misalnya kan. Ini tim yang untuk apa? Yang nyorok segala macam. Ada pembagian. Kemudian kita dalam sampai akhir tahun itu berapa kali podcast sih? Merujuk ke program kerja induk di hati. Ada 12 kali. Ya udah, berarti tugasnya PJ yang cari narasumber harus punya 12 kandidat. Oke, aman. Oke. Kemudian sebagai edukasi, kalian cari referensi belajar cari referensi podcast yang ala-ala anak muda, download, share di grup sehingga tim punya gambaran kayak gitu. Cari dari berbagai macam referensi sehingga ada perbandingan. Oke. Sehingga kita bisa belajar yang bagus-bagus pick up-nya. Ya udah, jadikan kandidat untuk menggali, untuk mengulik-ngulik kayak gitu. Biasanya kan memang ada yang saling menimpali nih. Iya. Kayak gitu. Ini tidak hanya menanyakan monoton, menanyakan, tapi dia juga bercerita dari iya, sisi itu. dia kayak Betul. gitu. Nah, Tuh si Yunisa tuh jagonya. Tuh. Nah itu kak. Lah. Udah kayak gitu. Coba cari kandidatnya dari tim kita nih, siapa yang speak up-nya lebih bagus kayak gitu, yang pandai mengulik tapi juga pandai juga sharing. Ya. Nah makanya itu kita aturakan tadi satu sekali loh kak, sekira persiapannya matang. Rencananya kan yang tertulis 1 minggu sekali loh kak. Itu. Nah kalau memang ada setting, tektokan aja di awal si petugas sebutannya ya, yang podcast nih, si petugas yang memang yang lawan bicaranya si narasumber kayak gitu, tektokan aja sama narasumbernya. Oh kita nanti gini-gini, kita nanti gini-gini. Aman nggak? Wah, mungkin di prepare-nya aja. Siap.